Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika online. Kita kali ini belajar lagi tentang matematika, tidak bosan-bosan. Semoga masih tetap semangat belajarnya, masih pada sehat semuanya. Jangan lupa vitamin tetap diminum dan jaga protokol kesehatan. Oke, kali ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Ini adalah materi yang ketiga tentang garis dan sudut. Apa aja sih garis dan sudut ini akan kita pelajari nanti. Jadi, garis dan sudut ini ada dua bagian yang kita pelajari, yaitu garis sendiri dan sudut sendiri. Jadi nanti kita belajarnya sendiri-sendiri terpisah. Nah, untuk garis kita akan belajar tentang garis, sinar garis, dan segmen garis. Serta kita akan belajar tentang hubungan antar garis. Sedangkan sudut, yang pertama yang kita pelajari adalah jenis-jenis sudut. Kemudian hubungan antar sudut. Dan hubungan sudut pada dua garis sejajar. Nah, pada video kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang garis, yaitu tentang garis, sinar garis, dan segmen garis beserta hubungan antar garis serta nanti perhitungan tentang segmen garis. Langsung saja kita masuk bagian yang pertama. Nah, garis itu adalah himpunan atau kumpulan dari titik-titik. Nah, garis itu tidak memiliki ujung dan pangkal. Artinya, garis itu sebenarnya tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Jadi dia itu terus saja, tidak ada batasnya. Maka gambarnya seperti yang tampak pada slide, di mana ada ada panah kiri dan kanan, itu menandakan tidak ada titiknya atau tidak ada akhirnya. Kemudian ada yang namanya sinar garis. Sinar garis itu adalah garis yang memiliki pangkal tetapi tidak berujung. Jadi awalannya ada tetapi dia tidak akan berhenti. Kita lihat yang di sebelah kiri itu awalnya. Kemudian di sebelah kanan tuh ada panahnya, artinya dia akan terus ke arah kanan. Nah, ini jadinya sinar garis dan garis. Untuk segmen garis atau ruas garis adalah garis yang memiliki pangkal dan memiliki ujung. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi yang selama ini kita pelajari itu adalah ruas garis, bukan garis, karena garis itu panjang sekali, tidak ada ujungnya. Nah, kemudian untuk tata cara penulisan garis atau nama garis, itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, jika kita menggunakan penamaan dengan huruf kecil, maka hanya perlu satu huruf saja. Ingat, ini huruf kecil ya. Bentuknya seperti ini. Jadi ada garis, ada hurufnya di sampingnya, boleh G atau A atau B. Pokoknya abjadnya dari A sampai Z. Huruf kecil. Nah, untuk yang kedua, penamaan garis dengan menggunakan nama titik. Karena menggunakan nama titik, garis yang kita gunakan nanti ada dua titik, yaitu titik awal dan titik akhirnya. Kita tuliskan dengan menggunakan huruf kapital. Contohnya seperti ini. Ini adalah ruas garis yang ujungnya ada di titik A dan ada di titik B. Kita sebut dengan ruas garis AB atau garis AB. Nah, jadi kalau hurufnya satu itu menggunakan huruf kecil, tetapi kalau hurufnya dua maka dia menggunakan huruf kapital. Kemudian masuk ke kedudukan dua garis. Dua garis memiliki beberapa hubungan. Ada sejajar, berpotongan, berimpit, dan bersilangan. Langsung saja kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu garis yang sejajar. Simbolnya dua garis miring. Nah, dikatakan sejajar apabila dua garis tersebut terletak pada satu bidang datar. Dan jika kedua garis diperpanjang, maka tidak akan pernah berpotongan. Contohnya seperti ini. Ini ada garis A, kemudian ada garis B. Garis A dan garis B ini kalau kita perpanjang, mereka akan selalu sejajar atau beriringan. Tidak akan berpotongan atau tidak akan memotong satu sama lain. Ditulisnya A
garis miring 2 itu, kemudian B, dibacanya adalah A sejajar B. Jadi garis miring 2 itu dibaca sejajar. Yang kedua garis yang berpotongan. Dikatakan berpotongan jika kedua garis berada pada satu bidang datar dan memiliki satu titik potong. Contohnya seperti ini. Di sini ada garis yang warna hitam dan warna hijau, dia memotong di satu titik. Dan ini kalau garis hitam dan garis hijau kita perpanjang, tidak akan ada perpotongan garis lagi. Nah, garis yang berpotongan ini punya yang spesialnya, yaitu tegak lurus. Kedua garis berpotongan tegak lurus terjadi apabila dua garis berpotongan dan keempat sudutnya membentuk sudut siku-siku. Contohnya seperti ini. Ini ada garis A yang warna merah, kemudian ada garis B yang warna hijau, memotong di satu titik. Kemudian empat sudutnya ini membentuk sudut siku-siku. Ini adalah gambar dari dua garis yang tegak lurus. Ditulisnya itu A, kemudian simbolnya seperti huruf T terbalik B. Itu T terbalik dibacanya tegak lurus. Kemudian hubungan yang ketiga yaitu kedua garis berimpit. Nah, dikatakan berimpit itu jika dua garis tersebut berada pada satu garis yang sama. Dan nanti kalau digambar akan terlihat hanya ada satu garis saja. Contohnya seperti ini. Ini ada garis P yang berwarna hijau, kemudian ada garis hitam yang Q ini. Nah, kita lihat, ini kalau Q dan P kita perpanjang, dia akan jadi satu garis lurus saja. Kemudian yang keempat, hubungan yang keempat yaitu kedua garis bersilangan. Dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak berada pada satu bidang datar. Dan apabila garis diperpanjang tidak memiliki titik potong. Contohnya lebih ke bangun ruang. Kalau kita lihat di sini ada balok ABCD EFGH. ABCD adalah lantainya, EFGH ini adalah atapnya atau tutupnya. Kita lihat bahwa AC itu ada di lantai, kemudian FH itu ada di atapnya. Nah, garis AC ini bersilangan dengan garis FH. Inilah contoh dari garis bersilangan. Jadi, contohnya aja mudahnya, garisnya yang satu ada di lantai dan yang satu ada di atap. Begitu. Nah, kita lanjut ke perbandingan ruas garis. Satu garis dapat dibagi menjadi N bagian sama panjang. N itu nanti angkanya, terserah mau berapa saja angkanya. Dibagi dengan beberapa bagian sama panjang atau dengan perbandingan tertentu. Contohnya seperti ini. Di sini ada sebuah garis PQ. Kita bagi 2. Nah, karena kita bagi 2, maka PO akan sama panjang dengan OQ. Maka PO sama dengan OQ. Kemudian PQ dan QP kalau kita balik itu nanti akan sama panjang sehingga PQ sama dengan QP. Nah, karena ukurannya sama, kalau kita tulis PO sama dengan OQ, maka perbandingannya adalah 1:1. P ke O itu 1, O ke Q itu 1. Atau satu bagian saja. Nah, dengan demikian kita telah membagi ruas PQ menjadi N bagian sama panjang atau 2 bagian sama panjang. Sekarang garis PQ kita bagi menjadi 5 bagian. Cara membaginya itu ada sendiri, jadi tidak asal bagi. Kita buat dulu garis PQ, kemudian kita buat garis bantu yang warna merah. Ini garis bantu saja. Kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian. Karena kita mau membagi jadi 5, maka garisnya kita bagi 5 juga yang warna merah. Kemudian kita tarik garis ke atas. Nah, kemudian kita beri nama masing-masing. Yang di bagian atas kita lanjutkan garisnya.
Ada KLMN yang di bagian bawah kita beri nama A, B, C, D, dan E. Nah, gambar tersebut menunjukkan garis PQ dibagi menjadi 5 bagian sama panjang. Kemudian PK, KL, LM, MN, dan NQ itu ukurannya sama panjang. Kemudian di bagian bawah PA, AB, BC, CD, dan DE juga sama panjang. Nah, dari ruas garis ini kita peroleh, perhatikan dulu gambarnya, PM per MQ, P ke M, dan M ke Q. Kita hitung dari P ke M itu ada berapa ruas garis yang kita lewati. Ada P ke K 1, K ke L 2, L ke M 3. Jadi PM itu ada 3, M ke Q itu ada 2 ruas garis. Maka 3:2. Sekarang PC per CE. PC-nya itu ada 3 garis juga yang kita lewati untuk mencapai P ke C. Kemudian C ke E itu ada 2 ruas garis sehingga jadinya 3/2. Kita lihat ini angkanya sama ya. Angkanya sama. Kenapa dipilih C tadi? Karena kita mengambil titiknya di M. Kemudian kalau kita samakan atau kita bandingkan, maka PM per MQ sama dengan PC per CE. Nah, sekarang kita bandingkan lagi untuk PL per PQ. Berarti PL dari P ke L dengan perbandingan P ke Q. Berarti sepanjang garis itu. Dengan PB dan PE. PB itu tadi karena kita pilih PL, maka kalau kita tarik ke bawah, L itu berteman dengan B, sehingga perbandingan selanjutnya adalah PB. Maka PL itu ada 2, dan PQ itu ada 5 ruas garis. Sama, PB itu juga ada 2 ruas garis, P ke E itu ada 5 ruas garis. Kalau kita bandingkan juga sama, maka PL per PQ sama dengan PB per PE. Dan seterusnya ini sama. Bisa diperhatikan sendiri. Nah, kalau yang ketiga dan keempat yang barusan muncul itu dari belakang. QN per NP, ED per DP. Yang satunya ada QL per QP dan EB per EP. Sama, hanya tinggal dibalik saja. Kita langsung masuk ke rumusnya. Dari perbandingan tadi diperoleh bahwa jika ada sebuah segitiga ABC, kemudian ada garis yang memotong di tengah-tengahnya, yaitu garis DE, rumusnya sebagai berikut. AD per AD per DB, AD per AD tambah DB sama dengan AE per AE tambah EC sama dengan DE per BC. Atau kalau mudahnya kita tuliskan seperti ini. AD per AB, otomatis D-nya juga ikut. Kemudian AE per AC dan DE per BC. Nah, ini persamaannya ada 3, tapi yang akan kita gunakan hanya 2. Tergantung dari apa yang diketahui dari soal dan apa yang ditanyakan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal saja. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar. Di sini ada sebuah segitiga di mana angka-angkanya sudah ada. Kita tentukan nilainya si BC atau yang bagian paling bawah. Nah, yang kita ketahui pertama adalah AD ukurannya 3 cm, kemudian D ke B itu ukurannya adalah 6 cm, dan D ke E ukurannya adalah 4 cm. Kita tuliskan semua seperti ini. Kemudian kita tuliskan persamaan yang tadi. Karena ada 3, di sini kita perhatikan yang diketahui lengkap adalah AD dan DB, sehingga yang sebelah kiri ini. Nah, kemudian yang ditanya adalah BC. BC itu berteman dengan DE, maka kita gunakan rumus yang sebelah kanan. Nah, yang di garis bawah ini adalah rumus yang kita gunakan. Kenapa yang di tengah itu nggak dipakai rumusnya? Karena AE dan AC itu tidak ada angkanya, jadi tidak perlu dihitung. Nah, kita tuliskan rumus yang kita gunakan. AD ditambah DB sama dengan DE per BC. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah ada. AD-nya 3, AD tambah DB adalah 3 ditambah 6. Kemudian DE-nya ada 4 dan BC-nya belum ada. Karena belum ada sehingga BC harus kita tuliskan ulang. Kemudian kita jumlahkan yang bisa dijumlah. Makanya yang dijumlah hanya 3 tambah 6 yaitu 9. Kemudian kita kalikan silang.
BC kita kalikan 3, kita tulis dulu. 3 dikali BC sama dengan 9 kita kalikan 4. Ditulis saja dulu, tidak perlu dihitung. Nah, kemudian yang bisa kita hitung, 3 dikali BC sama dengan 36. Kemudian kita cari BC, 36 kita bagi dengan angka 3 yang di depan itu. Hasilnya adalah 12. Sehingga panjang BC adalah 12 cm. Seperti ini cara pengerjaannya. Contoh soal yang kedua, ada ruas garis AB terletak pada titik P di antara A dan B, sehingga AP berbanding PB adalah 1:5. Jika panjang AB adalah 12 cm, maka panjang AP adalah... Nah, jadi kalau kita gambar bentuknya seperti ini. Kita pilih warnanya dulu, oke, warna merah. Jadi ada garis. Kemudian yang di ujung sini adalah A, yang di sini adalah B. Kemudian P berbanding dengan AP berbanding PB adalah 1:5. AP-nya itu 1, maka dia di sebelah sini. Ini P. Kemudian PB-nya 5. Seperti ini. Ditulis dulu biar tidak lupa, ini 1, ini 5. Maka kalau kita jumlahkan nanti 6 perbandingannya. Kemudian cara mencarinya, AP sama dengan 1/6 dikali panjang AB. Karena yang ditanya adalah AP ya. Kita gunakan 1/6. 1 ini dari perbandingan A ke P. A ke P per 6 itu dari A ke B dikali AB. Ini perbandingannya yang bagian bawah sini. Kalau sudah, kita hitung 12 dibagi 6 kali 1, jawabannya 2. Sehingga panjang AP adalah 2 cm. Nah, ini penjelasan tentang garis. Jadi untuk garis itu sangat singkat materinya. Nanti yang akan banyak adalah tentang sudut. Dan itu akan kita temui pada video pembelajaran yang selanjutnya. Tetap semangat belajar matematikanya, sampai ketemu pada video pembelajaran yang selanjutnya.